Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat-sahabatku semuanya yang lagi beraktivitas, semoga selalu diberi kelancaran. Dan yang lagi menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Oke, kembali lagi di channel aku, Roji Project, channel yang selalu setia memberikan informasi dan tutorial seputar gadget. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang perbandingan antara Oppo F9 dengan Oppo A53. Buat sahabat-sahabatku semuanya yang belum tahu, nanti akan aku kasih tahu secara lengkap dan detail. Dan tak lupa buat sahabat-sahabat semuanya bisa tonton video ini sampai selesai supaya bisa memahami dan mengerti secara lengkap. Oke, seperti biasa akan aku kasih tahu dari mulai yang pertama, spesifikasi yang dibawa di kedua smartphone ini apa saja, nanti akan aku jawab. Yang kedua yaitu akan aku tes kamera. Jadi kedua smartphone ini akan aku tes untuk kameranya, seberapa hebatnya dan seberapa bagusnya kamera yang dimiliki kedua smartphone ini. Yang ketiga yaitu akan aku tes untuk bermain game online. Nanti kedua smartphone ini akan aku tes untuk bermain game, seberapa tangguhnya chipset yang dibawa di kedua smartphone ini. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu akan aku kasih tahu kelebihan dan kekurangan yang dibawa di kedua smartphone ini apa saja. Jangan lupa buat sahabat-sahabat semuanya yang belum tahu dan belum mengerti, wajib nonton video ini sampai selesai ya sahabat-sahabat. Oke, akan aku lanjutkan. Untuk kedua smartphone ini tentunya berbeda ya sahabat-sahabat. Dari tampak depannya sendiri, di Oppo F9 ini tampaknya seperti ini dan masih memiliki kamera di water drop sepertinya seperti ini. Dan untuk di Oppo A53 letak kameranya sudah memiliki pansel yang letaknya di atas pinggir layar ya sahabat-sahabat seperti ini. Dan untuk bentang layarnya lebih besar di Oppo A53, nanti kita jawab bersama-sama. Kita balik ke belakang, tentunya berbeda. Di Oppo F9 masih memiliki dual kamera dan dilengkapi dengan LED flash, sedangkan di Oppo A53 ini sudah memiliki triple kamera dan sudah dilengkapi dengan LED flash. Dan sidik jari sudah ada di bagian belakang bodi ya sahabat-sahabat, sama-sama memiliki sidik jari di bagian bodi belakang. Dan di bawahnya lagi di Oppo F9 ada tulisan Oppo atau logo Oppo di bawah fingerprint seperti ini, sedangkan di Oppo A53 ini tulisan Oppo-nya ada di bawah seperti ini. Tentunya sangat berbeda. Oke, kita balik lagi ke awalnya. Seperti ini tampilan yang ada di kedua smartphone ini. Kita lihat di sisi kanan seperti ini, sama-sama memiliki tombol power yang letaknya di samping kanan. Seperti ini, kita naik lagi, tidak ada apa-apa. Dan di Oppo F9 ini masih memiliki lubang kecil yaitu mikrofon seperti ini. Dan di Oppo A53 ini polosan, nggak ada apa-apa. Kita balik ke samping lagi, samping kiri seperti ini. Untuk kedua smartphone ini sama-sama letaknya untuk tombol volume sama-sama diletakkan di sisi kiri. Dan untuk SIM injektornya kita lihat bersama-sama memakai sistem hybrid ataupun bukan. Kita buka di Oppo A53 terlebih dahulu, SIM injektornya seperti apa. Oke, di Oppo A53 ini SIM injektornya sudah bisa menampung dual kartu SIM serta bisa ditambahin dengan micro SD card. Jadi tiga-tiganya bisa masuk secara bersamaan di Oppo A53. Oke, kita lanjutkan di Oppo F9 untuk sistem hybrid ataupun bukan. Kita buka terlebih dahulu. Di Oppo F9 ternyata juga sama, bisa dimasukkan dengan kartu SIM secara bersamaan dan bisa ditambahin dengan micro SD card. Jadi tiga-tiganya bisa masuk secara bersamaan di Oppo F9 seperti ini. Kita masukkan lagi. Oke, kita lanjut untuk yang ke bawah, kita bawah lagi.
Oke, seperti ini yang di bawah. Untuk Oppo F9 sendiri, untuk letak speakernya berbeda dengan Oppo A53, yaitu di Oppo F9 di sisi kiri, sedangkan di Oppo A53 di sisi kanan. Dan untuk USB-nya, lubang USB-nya cukup berbeda karena di Oppo F9 ini masih memiliki USB micro, sedangkan di Oppo A53 ini sudah memiliki USB Type-C. Sama-sama memiliki mikrofon di bawah dan sama-sama memiliki lubang jack audio. Oke, seperti ini. Terus untuk spesifikasi, yaitu untuk layarnya sendiri di Oppo F9 sebesar 6,3 inch dengan Full HD plus 1080 dikali 2340 pixel dengan dukungan IPS LED, sedangkan di Oppo A53 ini layarnya lebih besar dan lebih unggul karena memiliki bentang layar yaitu 6,5 inch dengan HD plus 720 dikali 1600 pixel. Oke, untuk kamera depannya sendiri, kedua smartphone ini juga berbeda, yaitu di Oppo A53 ini kamera depannya masih menggunakan resolusi 16 megapiksel, sedangkan di Oppo F9 ini resolusinya lebih besar yaitu 25 megapiksel. Oke, untuk kamera belakangnya sendiri di Oppo F9 ini memiliki dual kamera, yaitu kamera utamanya 16 megapiksel serta kamera yang kedua yaitu 2 megapiksel dengan dukungan perekam video Full HD 30 fps. Sedangkan di Oppo A53 ini kamera utamanya yaitu 13 megapiksel, kamera yang kedua yaitu 2 megapiksel dan kamera yang terakhir yaitu 2 megapiksel serta dukungan rekam videonya sama seperti Oppo F9 yaitu Full HD 30 fps. Untuk kameranya sendiri aku rekomendasikan lebih bagus di Oppo F9 karena resolusinya lebih besar. Oke, kita lanjut lagi. Untuk baterainya sendiri di Oppo F9 ini memakai baterai sebesar 3500 mAh, sedangkan di Oppo A53 ini memiliki baterai yang lebih besar dibanding Oppo F9 yaitu 5000 mAh dengan fast charging, dan di Oppo F9 ini juga sudah mendukung fast charging. Untuk USB-nya sendiri di Oppo F9 ini masih memiliki USB micro, sedangkan di Oppo A53 ini USB-nya sudah memakai Type-C. Untuk CPU sendiri kedua smartphone ini berbeda ya sahabat-sahabat. Di Oppo F9 ini memakai CPU MediaTek Helio P60 dengan GPU Mali G72, sedangkan di Oppo A53 ini memakai Qualcomm Snapdragon 460 dengan 11 nanometer. Oke, untuk RAM-nya sendiri di Oppo F9 ataupun Oppo A53 ini sama-sama memiliki RAM 4GB serta internal storage-nya sebesar 64GB, serta bisa ditambahin dengan micro SD card. Jika sahabat-sahabat semuanya masih kurang, bisa ditambahin micro SD card ke dalam ponsel masing-masing. Oke, untuk refresh rate-nya sendiri lebih diunggulkan di Oppo A53 ini karena Oppo A53 ini sudah mendukung refresh rate 90Hz, sedangkan di Oppo F9 ini masih sebatas 60Hz. Oke, spesifikasi seperti itu sudah aku jelaskan sedikit demi sedikit supaya sahabat-sahabat semuanya bisa mengetahui secara lengkap dan detail. Yang kedua yaitu akan aku tes untuk kameranya. Oke, di sini akan aku tes untuk kameranya lebih bagus yang mana, sahabat-sahabat bisa menilainya sendiri. Kita tes pertama yaitu di Oppo A53. Untuk kameranya sendiri sahabat-sahabat bisa menilai sendiri seperti ini. Oke, seperti ini. Terus kita lanjut lagi di Oppo F9. Untuk kameranya sendiri sahabat-sahabat bisa menilainya sendiri ya sahabat-sahabat. Seperti ini. Dan untuk hasilnya sahabat-sahabat bisa melihat seperti hasilnya sendiri, sahabat-sahabat bisa melihat seperti ini. Kalau aku sendiri lebih bagus dan lebih jernih di Oppo F9 karena Oppo F9 ini kameranya memang lebih baik dan lebih aku rekomendasikan dibanding Oppo A53.
Buat sahabat-sahabat semuanya, perlu diketahui kamera dengan resolusi yang lebih tinggi itu akan menghasilkan gambar yang lebih bagus dan lebih detail. Karena di Oppo A53 ini masih memiliki 13 megapiksel, sedangkan di Oppo F9 ini sudah memakai resolusi 16 megapiksel. Jadi untuk resolusinya lebih tinggi di Oppo F9, dan untuk hasilnya sendiri kalau aku memilih di Oppo F9 karena hasilnya lebih baik dan lebih natural, lebih tajam dan lebih bening dibanding Oppo A53. Sekali lagi lebih bagus di Oppo F9 untuk kamera utamanya yang ada di belakang ya sahabat-sahabat, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk kamera depannya. Sahabat-sahabat bisa melihatnya sendiri seperti ini untuk kamera depan. Untuk kamera depannya sendiri, sahabat-sahabat bisa melihatnya seperti ini ya sahabat-sahabat. Coba kita potret terlebih dahulu. Oke, untuk hasilnya sahabat-sahabat bisa sendiri, sahabat-sahabat bisa menilainya seperti ini. Untuk kamera depannya lebih cenderung lebih baik di Oppo A53 karena untuk warna detailnya lebih bagus di Oppo A53 dibanding Oppo F9. Untuk kamera depannya ini sahabat-sahabat bisa menilainya sendiri. Kalau aku sendiri menilainya lebih bagus di Oppo A53, walaupun resolusi yang dibawa lebih besar di Oppo F9, tapi hasilnya lebih bagus di Oppo A53. Oke, seperti itu untuk kameranya. Lebih jelasnya seperti ini ya sahabat-sahabat. Sekali lagi buat sahabat-sahabat semuanya, lebih direkomendasikan antara Oppo A53 ataupun Oppo F9, itu lebih bagus mana, sahabat-sahabat bisa menilai sendiri. Oke, selanjutnya akan aku tes untuk bermain game. Kedua smartphone ini akan aku mainkan game yang terutama yaitu di game Mobile Legends. Buat sahabat-sahabat semuanya perlu diketahui kedua smartphone ini memakai chipset yang berbeda, yaitu tadi sudah aku bilang di Oppo A53 ini memakai chipset Qualcomm Snapdragon 460, sedangkan di Oppo F9 ini masih memakai chipset MediaTek Helio P60. Dengan chipset yang berbeda, nanti kita uji dengan bermain game lebih cepat yang mana. Oke, sahabat-sahabat semuanya bisa melihatnya seperti ini. Oke, ya sahabat-sahabat, chipset MediaTek serta chipset Snapdragon lebih bagus mana, kita bisa melihatnya sendiri dan bisa menilainya sendiri. Kita tunggu beberapa detik untuk bisa memulai di halaman awal Mobile Legends. Lebih cepat sedikit di Oppo F9 ya sahabat-sahabat, dengan chipset MediaTek lebih unggul sedikit beberapa detik. Oke, ini sudah memasuki di halaman awal game Mobile Legends seperti ini. Oke, buat sahabat-sahabat, ini adalah gambar yang dihasilkan di kedua smartphone ini. Untuk gambarnya sendiri aku rekomendasikan lebih bagus di Oppo F9 karena gambarnya cenderung lebih jernih dan lebih tajam dibanding Oppo A53 seperti ini. Untuk warna detailnya lebih bagus di Oppo F9. Kita bahas terutama yaitu di Oppo F9 seperti ini. Oke, untuk warnanya sendiri lebih bagus dibanding Oppo A53 karena Oppo F9 ini warnanya lebih cenderung lebih jernih dan lebih tajam seperti ini. Dan untuk settingan grafisnya coba kita setting terlebih dahulu seperti ini. Untuk settingan grafis di Oppo F9 ini, settingan grafisnya sudah bisa di sedang dan kita coba naikkan lagi di tinggi, apakah bisa atau tidak. Coba kita naikkan seperti ini, masih bisa. Jadi di Oppo F9 ini untuk bisa memainkan game di Mobile Legends dengan grafis tinggi sudah bisa dimainkan, dan untuk grafis ultranya belum tersedia karena tidak bisa di Oppo F9 ini mentok di grafis tinggi
seperti ini. Sedangkan kita coba di Oppo A53 ini settingan grafiknya seperti apa. Untuk settingan grafiknya kita ubah di settingan grafis tinggi. Masih bisa di Oppo A53 ini sudah bisa memainkan game Mobile Legends dengan grafis tinggi. Coba kita ubah lagi di grafis ultra, apakah bisa? Juga bisa. Jadi di Oppo A53 ini lebih unggul dan lebih baik dibanding Oppo F9 karena di Oppo A53 ini sudah bisa memainkan game Mobile Legends dengan grafis lebih tinggi dibanding Oppo F9, yaitu dengan grafis ultra sudah bisa dimainkan seperti ini ya sahabat-sahabat. Oke, kedua smartphone ini sudah bisa memainkan game Mobile Legends dengan lancar dan smooth pastinya, karena kedua smartphone ini sudah memiliki chipset yang sudah mendukung untuk memainkan game seperti Mobile Legends, sudah bisa dimainkan dengan lancar dan smooth. Oke, kita tes untuk suaranya sendiri. Untuk suara yang dihasilkan di Oppo A53 ini seperti ini, sahabat-sahabat bisa mendengarkan terlebih dahulu. Suara yang dihasilkan di Oppo A53 ini cenderung lebih keras dan sangat memuaskan ketika kita mainkan game di Mobile Legends seperti itu, dan kualitas suaranya lebih baik dan lebih enak ketika kita dengar. Dan untuk suaranya sendiri sudah aku bilang tadi cukup memuaskan buat kita main game, cukup keras dan lantang. Sedangkan kita tes di Oppo F9 seperti apa suara yang dihasilkan ketika kita mainkan game di Mobile Legends. Seperti ini. Untuk suaranya sendiri di Oppo F9 ataupun Oppo A53 ini sama-sama memiliki suara yang cukup lantang dan keras, sehingga kita akan puas dengan bermain game suara yang lantang dan keras sekali seperti ini ya sahabat-sahabat. Oke, kedua smartphone ini sudah aku tes untuk bermain game yang terutama di Mobile Legends seperti ini. Untuk sahabat-sahabat semuanya jangan usah khawatir, dan kalau ada yang bilang untuk bermain game seperti PUBG Mobile, Arena of Valor ataupun COD, kedua smartphone ini sanggup memainkan game seperti itu. Buat sahabat-sahabat semuanya jangan usah khawatir, bisa memainkan game seperti PUBG Mobile, Call of Duty, Free Fire ataupun Arena of Valor, itu sudah bisa memainkan game seperti itu dengan lancar dan smooth. Dan usahakan buat sahabat-sahabat semuanya kalau mau main game terlalu lama, usahakan settingan grafis bisa diturunin. Karena apa? Karena akan bisa memaksimalkan game. Ketika kita bermain game terlalu lama akan memaksimalkan game dengan smooth dan lancar. Kalau kita settingan grafis dengan settingan tinggi akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti lag ataupun macet-macet. Walaupun kedua smartphone ini ataupun smartphone apapun sudah bisa mencapai settingan grafis yang tinggi, usahakan kalau mau main game itu ubah terlebih dahulu di settingan yang normal ataupun settingan yang smooth, karena kalau kita mainkan game terlalu lama itu akan mengakibatkan yang pertama yaitu baterai akan menjadi boros, dan yang kedua yaitu dengan settingan grafis lebih tinggi itu akan mengakibatkan lag ataupun macet-macet. Ya seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, seperti itu untuk kurang lebihnya di tes game kedua smartphone ini di Oppo F9 ataupun Oppo A53 seperti itu ya sahabat-sahabat. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, buat tes game sudah. Sekarang akan aku bahas di kelebihan dan kekurangan yang dibawa di kedua smartphone ini. Kita bahas di Oppo A53 terlebih dahulu. Untuk kelebihannya sendiri, Oppo A53 ini sudah memiliki USB Type-C dan dengan refresh rate 90Hz, dan baterai yang dibawa cukup besar, sudah dukungan fast charging. Itu kelebihan-kelebihan yang dibawa di
Oppo A53 serta kekurangan yang dibawa di Oppo A53 ini belum support NFC, chipset kurang maksimal ketika buat main game berat seperti PUBG Mobile, dan untuk resolusi layarnya sendiri hanya sebatas HD+. Itu kekurangan dan kelebihan yang dibawa di Oppo A53 ini. Sedangkan kita lanjut di Oppo F9 ini, untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama yaitu untuk resolusi layarnya sudah tinggi yaitu Full HD+, sehingga akan terlihat lebih tajam dan jernih. Itu kelebihan yang dibawa di Oppo F9. Serta kekurangan yang dibawa di Oppo F9 ini, untuk NFC-nya belum ada dan masih menggunakan USB micro, jadi sudah cukup jadul untuk zaman-zaman sekarang dengan USB micro. Dan untuk yang terakhir yaitu baterai cenderung lebih kecil dibanding Oppo A53 ini. Jadi itu kekurangan dan kelebihan yang dibawa di Oppo F9 seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Semoga video yang sudah aku berikan kepada semuanya bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Kurang lebihnya seperti itu, dan jangan lupa buat sahabat-sahabat semuanya terus support dan dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya channel aku bisa berkembang dan bisa update konten-konten yang bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Yang mau komentar silahkan komentar di kolom komentar. Usahakan kalau mau komentar tuh pakai kata-kata yang sopan atau kata-kata yang baik supaya bisa didengar oleh orang lain tuh lebih enak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.